Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi'ada'i sara'i'. Asyhadu an la ilaha illallah sami'ul badi'. Asyhadu anna sayyidana wa habibana wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sami'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang istimewa ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya, yakni menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan salah satu bentuk ketakwaan itu adalah tawadhu atau sikap rendah hati. Karenanya pada khutbah yang sederhana dan singkat ini akan kita sampaikan tentang tawadhu dan rendah hati. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, tawadhu berarti menempatkan kita lebih rendah daripada mereka semua. Hal ini guna mengubur sifat sombong yang kerap kali bergelora dalam diri kita. Tawadhu atau rendah hati penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada seluruh makhluk ciptaannya, meliputi manusia, hewan, tetumbuhan dan sebagainya. Dan lawan dari tawadhu adalah sombong. Sombong adalah pangkal berbagai macam sifat tercela lainnya. Kita tentu hafal kisah iblis yang menolak bersujud dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihissalam. Itu tidak lain karena kesombongan makhluk terlaknat tersebut. Pasalnya, iblis merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menegaskan bahwa merasa lebih baik dari makhluk lain adalah bentuk kesombongan. Karenanya kita harus meyakini bahwa sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah di akhirat kelak. Hal demikian tentu saja tidak berada dalam jangkauan kita sebagai manusia biasa, dan kita harus memiliki keyakinan bahwa orang lain itu lebih baik dari kita. Jika dalam pandangan mata terlihat buruk, kita tidak dapat menganggap keseluruhannya demikian. Setiap manusia pasti memiliki sisi yang baik. Imam Al-Ghazali memberikan tips bagaimana kita menggunakan kacamata tawadhu atau rendah hati dalam melihat siapa saja, baik itu anak kecil, orang yang lebih tua, orang bodoh, dan kafir sekalipun. Anak kecil tentu belum dihukumi taklid sehingga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hari-hari kita tidak pernah lepas dari bermaksiat kepadanya. Dengan begitu, kita tidak perlu ragu untuk mengakui bahwa anak kecil itu lebih baik dari diri kita. Orang yang lebih tua dari kita seyogyanya dipandang lebih baik, sebab
mereka lebih dahulu daripada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tak ada halangan lagi untuk meyakini bahwa mereka lebih baik daripada kita. Sekalipun ada orang yang tampak memohon maaf, bodoh, kita juga harus meyakini kebaikan mereka. Sebab jikapun mereka melakukan maksiat, tentu itu didasari atas ketidaktahuannya. Sedangkan kita tetap bermaksiat meskipun kita tahu bahwa hal tersebut adalah salah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terhadap orang kafir pun kita tidak boleh merasa lebih baik, sebab mungkin saja di suatu saat nanti atau mungkin di akhir hayatnya kelak ia mengucapkan syahadat dan wafat dalam membawa keislaman dan keimanan. Hal demikian bukanlah hal yang mustahil dan memang telah banyak terjadi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan demikian, perasaan tidak lebih baik dari orang lain, maka kita akan berusaha untuk terus memperbaiki diri, berintrospeksi, mencari kesalahan diri agar tidak lagi mengulanginya di kemudian hari dan menggantinya dengan sikap dan laku yang lebih baik dan mulia. Kita juga tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi justru mencari dan menemukan kebaikannya untuk kita tiru, kita teladani sebaik mungkin, sehingga kita bukan saja terhindari dari laku buruk, tetapi justru melampaui hal tersebut, yakni dengan berlaku baik dan mulia. Oleh karena itu, jamaah Jumat sekalian yang dimuliakan Allah, penting bagi kita untuk menerapkan sikap tawadhu atau rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Sebab orang tawadhu adalah hamba Allah yang utama, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba utama Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi ini dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah, Imam Abu Ishaq As-Sa'labi dalam kitabnya Al-Kasbu wal Bayan fi Tafsiril Quran menjelaskan bahwa hamba yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hamba utama, yakni orang yang tawadhu, rendah hati. Bahkan jika ada orang yang mengkhutbahi, menasihati dengan kata-kata yang justru tidak membuatnya nyaman, orang tersebut tetap menjawabnya dengan doa keselamatan. Dalam tafsir lain, Ibnu Hayyan mengatakan bahwa hamba utama itu menjawab dengan perkataan yang menyelamatkannya dari dosa, meskipun diperlakukan dengan tidak baik. Sikap tawadhu menghindarkan kita dari dosa-dosa berupa laku buruk yang serupa atau bahkan lebih sebagai balasan kepadanya. Kita justru akan menjawab perlakuan itu dengan kebalikannya, yaitu dengan mendoakan keselamatannya, tetap menjaga etika dan akhlak kita, baik secara perbuatan atau perkataan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abul Qasim Al-Qushairi dalam kitab tafsirnya Latifatul Isyarat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dicantumkan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis sebagai berikut: At-tawadhu'u min akhlaqil anbiya'i wa takabburu min akhlaqil kufari wal fura'inati. Artinya, tawadhu atau rendah hati merupakan bagian dari akhlaknya para nabi, sedangkan sombong
adalah akhlaknya orang-orang kafir dan para Fir'aun. Oleh karena itu, dengan kita bertawadhu, sesungguhnya kita telah menjalankan salah satu akhlaknya para nabi, dan semoga kita dapat senantiasa menjalankan sikap demikian ini, meskipun mungkin akan sulit diterapkan karena beragam hal, mulai merasa diri pintar karena berprestasi, merasa lebih dekat dengan Allah karena selalu berjamaah di masjid misalnya, dan sebagainya. Tawadhu haruslah kita latih sedikit demi sedikit. Insya Allah kita akan terbiasa bersikap demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat faya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama ana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ikhtiram. Amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin wa ashabi nabiyyika ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma adfa'an al wala wal waba wat ta'un wal amrad wal fitan ma la yadfa'uhu ghairuka an baladina hadha Indonesia khassah wa an sa'il biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa ajal. Allahu akbar, Allahu akbar.